Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Dah. Nggak enak ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Iya, cuma lama-lama terbiasa kok. Lama-lama terbiasa nggak enak. Terbiasa nggak enak kayaknya. Ada protes. Kemarin bilang udah depan on the weekend ya, Bu. Duh, kenapa protes Tahu ya? nggak protes sih bingung. Lu punya saham enggak? Iya. Komisaris bukan? Iya, Nggak pakai bisa. protes. Nggak Kita bisa ini protes. usul aja belum tentu didengar, apalagi Iya, protes. apalagi protes. Tapi kalau dia ngirim Saweria boleh dong? protes. Boleh, nih. Minimal berapa kalau untuk protes? 1 juta. Ya. Usul tema deh. Usul tema 100.000. Wah, kebanyakan nanti temanya. Kebanyakan ya. Sejuta. Sejuta deh ya. Gope ya, juta. 10 juta nonton langsung. Oh ya. Iya. 10 juta nonton langsung. Nonton langsung. Emang bisa ya? Nggak bisa. Oh bisa. Bisa. 10 juta bisa langsung? Bisa langsung. Lebih lah. Episode langsung. Lebih lah 20 juta nonton langsung. Enggak, kita jangan mau kalah sama Mandalika. Mandalika 19 juta. Iya. Nonton paling mahal tuh. Kita Iya. 20 juta dapat Hokben. Dapat Hokben iya, lah ya. Dapat Hokben dapat, kopi dari Mas Iman dapat, Dapat. gorengan dapat. Kaos. Kaos ada dapat bisa. Kaos bisa. dapat. Yang paling penting adalah merasakan ambience internasional Hohi di sini. Ambience internasional. Padahal gini. Berapa jadinya? 10 juta. 10 juta ya? 10 juta nonton langsung. Wih, keren. 2 episode. 2 episode. 2 episode Karena kita setiap hari syuting itu kita syuting 2. Satu untuk yang Hohi Biasa. reguler. On the weekdays. Hanya on the weekdays. On the weekdays bisa jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Oh tuh. iya, on the Monday. 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 Wah, angko yo. Ya, Yo. 10 juta ya silakan. 10 10 juta. Bisa, karena ini bisa karena sekarang Saweria itu tidak harus melalui GoPay, tidak melalui e-wallet, bisa langsung transfer dari rekening bank. Rekening bank. Dari Nice. BCA juga bisa. Nice. Silakan. Bisa. Ini dia apa namanya barcode-nya, tapi lebih gampang lo ke Deskripsi. Deskripsi, klik. Tapi transportasi tidak ditanggung ya? Tidak ditanggung. Tinggal Kuota 3 orang maksimal. Kuota 3 orang ya. Bos kayak, tolong cepet ya, tempat terbatas. Woy. Kayak, 3. Kuota 3 orang. kayak bakal ada aja ya, bos 10 juta. Foto bareng. Ternyata ada ya jadi. Iya. 10 juta. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. Iya. Foto bareng ya. Foto bareng di share. Iya. Foto bareng. Lo paling nggak bisa mengalami 3 atau 4 jam kebersamaan bersama kami. Iya. Muncul nggak dia? In frame nggak? Dikit. Boleh, Bu. Bisa lah, dadah doang dikit gini. Enggak. Sekelebat. Sekeluar. Di ending. Oh, ini terima. Enggak. Ditulis di credit title sama Iya. Dion. Oke. Terima kasih kepada, Iya, nah iya. itu 10 juta. Bisa yang frame bisa. 2 menit bisa. Iya. Makin banyak Iya, banget. Iya, benefitnya terlalu banyak. benefitnya terlalu banyak. Itu aja lah, credit title lah, credit title. Ngobrol sama operator. Fotonya nongol di belakang bisa ya, ya? Fotonya nongol di belakang ya? Bisa. Bisa. Oh iya. Oke. Bisa ikut nyelutuk gak? Bisa. Bisa. Pak Darko aja datang sini nyeletuk. Iya. Padahal nggak ngasih duit ya? Nggak ngasih duit, Tapi mamer. tapi dia bawa duit 10 juta. Bawa duit, tapi nggak dikasih. Tapi nggak dikasih ke kita. Iya. Mau gak nih kira-kira nih? Hah? Ada lah. Ada lah. Sekitar 10-11 orang aja ada. Itu bukan prediksi, tapi itu lebih ke harapan. biar Hohi tetap independen. Ya kan? Iya, Tetap iya. independen. Kalau yang usul tema yang mau dibahas berapa? 1 juta? Berapa? 1 juta. 1 juta ya sekali, gerak 1 juta gitu. Ntar ditulis di bawahnya kan bisa tuh. Bisa tulis komennya. Iya, nanti temanya kita Kita dikulik sama tim kreatif. Sama dia. Alias Rahman. Oke. Dikulik sama Pak Dion nanti. Ini tanggal berapa sih ini? 4 Desember. Oh, tanggal 4 Desember. Oke. 4 Desember hari Sabtu. 2021. Aduh. Satu. Biasanya dulu gue kalau lagi weekend ini, pada saat nganggur kerjaan gue itu ngelihat Kompas. Oh, ada lowongan kerja. Lowongan kerja. Iya, Karena benar. di hari Sabtu dan hari Minggu itu paling banyak iklan lowongan kerja di Kompas, dan gue tidak pernah melihat ada permintaan lulusan hubungan internasional. Seringnya apa? Ekonomi. Ekonomi kayak akuntansi, manajemen, terus yang teknik-teknik tuh banyak juga gitu.
dokter juga jarang. Apa tuh namanya iklan yang kecil-kecil itu kan? Iklan baris. Baris. Ya, iklan baris. Tapi dia kalau ini yang gede-gede. Mungkin kalau hari Sabtu, hari Minggu itu Kompas bisa 2 atau 3 halaman yang gede-gede. Untuk kerjaan. Untuk kerja. Jadi satu halaman itu bisa cuma 4 perusahaan. Itu perusahaan yang bonafit banget. Iya, dia membutuhkan posisi apa ya. Itu Bener, yang masih bonafit gitu. Kayak gue masih ngalamin sih melihat Kompas yang masih ada gituan itu. Iya. Tapi lu pernah ngalamin ngelamar kerja? Belum pernah. Sombong. Kok sombong sih Bang? Emang kan lu nanya udah pernah belum gitu. Iya. Belum pernah sama sekali loh. Sama sekali Bang, belum pernah. Makanya gue berapa kali kan dulu awal-awal habis suci tuh berapa kali ngisi KKF Kompas apa Karir Fair. Kompas kan punya Karir Fair di Balai Kartini. Rutin tuh. Gua kadang sama Uus, kadang sama Mas Akbar ngisi tuh. Gua kan ngeliat mereka ngantri Bang dari dia kan ngantri dari basement dari pagi. Terus nyampe ke atas booth perusahaan-perusahaan mereka naruh dokumen aja belum tentu dipanggil. Gua ngeliat mereka desek-desekan dan gua di situ gua kayak anjing gua bersyukur banget nggak pernah ngalamin gini sih gitu. Terus soalnya mereka nonton panggung tuh kayak happy banget. Dihibur tuh happy gitu. Mungkin dia capek gitu kan. Ngeliat kita tuh senang diajak main kuis mau. Kalau gue ikut itunya enggak, tapi ngelamarnya gue bisa ratusan mungkin seumur hidup ini. Ratusan. Kalau dulu ngirim surat berarti atau datangin satu-satu? Ngirim surat. Oke. Tapi ada yang walk-in interview ada. Yang gue datang walk-in interview. Langsung taruh dokumen. Dan gue ketemu Gio manajer gue. Sama-sama lagi walk-in interview. Perusahaan apa tuh? Perusahaan apa di Tebet? Oh, kenal di situ? Bukan. Oh, ketemu nggak sengaja? Nggak sengaja, sama-sama lagi nyari kerja. Tapi udah kenal? Udah belum jadi manajer dong? Belum, orang gue manajerin apaan? Di Radio SK. Oh, sama-sama di radio? Radio SK dulu. Om Jufi nonton ya? Gio itu kayak ada SK itu punya fans club. Punya komunitas, punya komunitas pendengar SK. Terus komunitas itu lumayan aktif, ada teaternya, ada segala macamnya dan banyak anggota komunitas itu yang akhirnya ditarik sama Radio SK. Taufik Safalas, Ulfa itu awalnya dari komunitas pendengar Radio SK gitu. Akhirnya ditarik. Toto Hudi ada tuh kalau tahu sutradara Spontan. Itu juga, terus dia jadi penyiar. Nah, dia tergabung dalam situ. Jadi udah lama gak ketemu tuh di situ. Sama-sama ngelamar kerja. Sama-sama walk-in interview. Sama-sama nggak keterima. Enggak, iya buktinya sekarang. Oh iya. Tapi siapa tahu dulu sempat keterima enggak? Mungkin, kayaknya enggak. Gio juga enggak. Kayaknya enggak dah, menerima Gio mah enggak mungkin. Orang Kobam mulu dia. Kobam Tabo. Tapi gue berpikir hidup itu unik banget ya. Kalau salah satu kita ada yang diterima, hidup ini nggak akan kayak gini. Nggak akan ada hohi. Mungkin ya, nggak ada. Iya, nggak akan ada ketemu Rahman ketemu Dion. Beda lagi nih hidup ini nih. Dan hari ini lo mungkin lagi ada di mana? Bener. Nggak di hohi. Gue juga lagi ada di mana. Si Rahman juga. Belum tentu garisnya ketemu ya. Iya. Garis jalannya belum tentu ketemu. Itu makanya benar yang dibilang ya, kepakan butterfly effect, kupu-kupu di Amazon itu bisa membuahkan badai di mana gitu. Makanya kalau di film-film time travel kan makanya nggak boleh merubah, nggak ganggu apapun di masa itu, karena bisa berubah semua ke depannya. Iya, itulah ada yang disebut butterfly effect. Kepakan sayap butterfly itu yang tipis banget gitu di sungai Amazon. Itu akan bisa membuat badai di Tonight Show. Oi, bintang tamu. Setelah wawancara. Badai di Tonight Show ada ya? Badai di Tonight Show premier. Tapi orang-orang udah tahu apa tentang lagu Kaum. Iya. Orang udah tahu dari wawancara. Iya. Ya, gue kenapa gue yang di ini ya? Diundang ya? Sebagai apa? Sebagai orang yang mewawancarai Badai. Jadi nanti di Tonight Show Badai diundang, lu diundang, lalu kalian berdua ngobrol. Desta sama Vincent liatin aja gitu. Iya. Tukar sih ya. Celetuk kurs saja. Oh, celetuk kurs. Bagian celetuk. Mungkin Desta takut gue tantangin pingpong kali. Bos, ayo. Kasih dong, close up dong. Iya. Banyak yang Desta lawan pingpong lawan gue, lu udah mulai latihan, gue lihat dari beberapa ini dia latihan sama pemain nasional pro. Gue masih berani lah, masih menang gue. Lu kan pernah juara DKI ya? DKI pernah. Tapi SD.
Tetap aja bang. Tapi gue berhenti, kemampuan gue tuh berhenti di umur belasan itu. Maksud gue kemampuan gue main pingpong nggak bertambah lagi. Sama seperti mungkin terakhir umur 14 atau umur 13. Bahkan menurun. Oh itu terakhirnya main. Iya. Kesana-sananya udah nggak pernah main. Pernah sih main tapi kayak tiba-tiba FISIP bikin lomba pingpong, gue ikut menang gitu. Dengan kemampuan yang dulu. Coba itu. Karena kan lawan-lawan lu belum tentu, bahkan nggak ada dulu kemampuannya. Iya gitu. Mas FISIP, gue tuh masuk ke tim FISIP untuk kayak pekan olahraga mahasiswa UI. Iya. Juara 3. Olimpiade lah ya, Olimpiade UI. Ya. Juara 3. Siapa yang ngalahin lu? Atlet beneran? Ya? Bukan, kan bergu. Bergu. Wakil FISIP gitu. Ya. Itulah sekelumit prestasi gue, Des. Mau dipotong katanya untuk masuk Instagram, untuk nantangin Desta. Tantangan terbuka. Antar kalau nggak diladenin malu gue, nggak usah dipotong-potongin Instagram. Ya ketek-ketek tahu tapi dianya nggak mau, apaan lu? Takut kalah juga. Iya. Kalau bertanding mah gue pasti berani. Berani ya? Iya, pasti menang gue. Pasti menang. Kalau Desta kalah. Kalau yang lain kalah. Iya. Ada yang tuh launching BT jutaan tuh. Ada yang tahu, bet gue jutaan. Iya. Emang benar. Kelihatan ya? Iya. Kalau yang ngerti mah tahu ya? Tahu gitu, memang benar jutaan. Karena itu gue dikasih oleh juara dunia veteran. Iya. Udah gue nyebutnya sekarang juara dunia veteran aja. Juara dunia veteran. Ismo Harinto. Dikasih ya? Dikasih. Waktu gue mau ngelawan Onat. Nggak tahu. Gue pengen ini nih main pingpong nih gitu. Lo ada bet yang nggak kepake nggak? Ini gue bikinin aja, dibikinin. Oh iya, yang lo bilang ya, bikin langsung ya. Dibikinin langsung. Hah? Handmade ya. Iya. Apa bang rasanya? Kan lu pernah megang bat biasa sama bat jutaan, apa bedanya rasanya? Kalau berat mah sama, nggak terlalu berbeda. Tapi kualitas karet sama kualitas kayu yang berbeda. Saat dipakai main kerasa? Berbeda, jauh berbeda gitu. Ada orang yang ada kayu yang sifatnya meredam gerakan. Itu biasanya dipakai untuk orang yang defensif. Jadi bola mentar dia itu akan dikurangi kecepatannya gitu. Ada yang begitu? Ada kayu yang sifatnya memang memantulkan. Makin kencang, itu buat yang ofensif. Gitu. Sama karetnya pun demikian. Ada yang bagus buat spin, ada yang bagus buat smash, ada yang bagus buat chop gitu. Gue tahu semua, Desta belum tentu tahu. Kalau karet bintik-bintik sih. Bintik-bintik. Dia alergi karet bintik itu. Jadi emang ada karet yang bintik-bintik? Ada. Itu buat meredam meredam pelintiran. Gitu. Biar baliknya tetap lurus. Iya, baliknya bolanya namanya, kalau kita nyebutnya bola kosong dan bola isi. Isi itu melintir. Melintirnya beda-beda. Ada yang melintir di porosnya, ada yang melintir di porosnya juga. Cuma arahnya beda. Kan kadang kalau yang bola melintir dibalikinnya susah kan? Susah. Ada yang mental, ada yang nyangkut. Iya. Kalau yang mental melintirnya begini, vertikal, horizontal, lewat garis horizontal. Kalau yang nyangkut vertikal. Kalau yang begini beda lagi. Beda-beda dah. Desta belum tentu ngerti. Tahu nih ya, pengetahuan ini belum tentu ya. Belum tahu. Mana bet yang bagus. Bet itu terdiri dari karet dan spon. Ya. Itu juga pengaruh. Pada masanya dulu kalau mau bagus lo beli spon pisah, beli karet pisah. Itu agak rumit memang. Lo pengen. Jadi banyak orang yang bereksperimen. Coba gue mau kasih spon smash, tapi karetnya gue kasih karet spin. Rasanya akan seperti apa gitu. Ada khusus buat smash, sponnya, spinnya karetnya juga smash. Itu akan kencang. Kalau buat pertandingan tapi bebas kan, dibebasin dari peraturannya. Dibebasin peraturannya. Orangnya mau yang cocok yang apa? Cocok bebas. Yang mana? Yang penting merah saling berlainan warnanya. Iya. Merah hitam. Sisi kiri mau kuning juga boleh ada. Kuning ada ya? Kuning ada. Gitu. Hah? Kalau buat santai? Kan tadi ini buat chop, ini buat spin, smash, ini buat defense. Kalau mau santai pakai SpongeBob. Apa-apalah daripada dia tidur Iya sih. Daripada dia tidur udah kasih aja. Kasih.
Iya, iya. Beda juga kebanyakan ngobrol, lupa pencet switcher juga. Serba salah emang Dion ini nih. Nggak ngobrol juga dia tidur, nggak pencet-pencet. Ngobrol juga lupa juga mencetnya. Aduh, harus bagaimana ya dia ya? Nah, saya ada 2 orang berbeda tuh. Tadi dia ngobrol, tapi asisten yang mencet. Ngapain lu duduk di situ? Satu urusan switcher, nah Pak Dion ngobrol-ngobrol lagi sama kita. Celetukers baru. Oh iya, jadi celetukers. Iya. Oke, kita masuk sekarang ke inti dari Hohohi on the Weekend. Apa nih? Yang ngomongin kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu di tanggal ini. 4 Desember. Coba kita saksikan dulu nih semuanya. Udah mau 2022 loh ini. Nih, coba kasih Yon. Tuh. Oke, Anda bisa lihat di yang terakhir. Woi, apa itu? 2021, 4 Desember 2021, penayangan episode keempat Hohohi on the Weekend Indonesia. Itu bisa diklik Hohohinya? Belum ada linknya. Kita bisa bikin tuh. Kita bisa bikin ternyata. Bisa. Iya. Coba tolonglah yang nonton Hohohi isiin lah. Ya. Ini apa tema-temanya? Ini kita cek ke, kan ada Twitter Wikipedia yang Indonesia atau enggak? Wikipedia ID. Nah, itu kan admin itu. Itu kan aktif tuh Twitternya. Bisa dia masukin ini. Dia bilang, "Tolong dong masukin." Bisa kali. Bisa. Dicecein. Tapi kalau itu penayangan Hohohi on the Weekend episode keempat Indonesia, begitu diklik isinya itu juga tuh yang atas. Apa? 1639 adalah ini, 1791 kan gitu. Belum dibuat tuh halaman ini. Iya, kalaupun dibuat isinya akan ini juga di atas juga kan. Iya. Karena kan tanggal segitu. Iya juga ya. Iya. Iya. Tapi ini siapa yang bikin, Bang? Nggak tahu. Nggak tahu. Tim kreatif bukan? Enggak, dia nggak ngaku nih. Nggak ngerti juga bikinnya gimana. Soalnya gue semalam baca yang dari lu ini, baca ini belum ada. Belum ada ya. Ya. Siapa yang bikinnya? Berarti Lumas. Iya. Cobalah kalau siapapun yang bikinnya tuh Hohohinya sampai jadi biru ya, jangan merah. Karena itu bisa diklik. Lo mau isi link video ini kayak gitu. Atau kan dibikinnya Hohohinya aja, on the weekendnya nggak usah jadi link juga. Jadi Hohohi baru penjelasan. Hohohi adalah. Nah. Tim kreatif tuh harusnya tuh. Iya. Nanti cari tahu caranya. Iya. Udah ada sih, harus daftar dulu. Iya, daftar dulu. Harus punya akun dari kontributor. Iya. Ntar bisa disanggah juga sama orang. Bisa. Kan kadang suka gitu. Kalau ada waktu itu ada pejabat siapa ngeselin, tau berubah Wikipedianya kan. Oh iya. Ini adalah pejabat yang bla 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 jelek-jelekin gitu. Oh iya, benar. Suka ada yang cepet aja ngedit-ngeditin. Iya. Oke, kita masuk ke tahun ini 1639. Ya. Jam 5 kurang 21. Observasi pertama fenomena transit Venus oleh Jeremiah Horrocks. Di Inggris. Apaan transit Venus? Apa itu transit Venus? Transit Venus melintasi matahari ketika planet Venus melintas di antara matahari dan bumi. Oh. Membuat terlihat di atas keping surya. Disebut transit. Mana sih itu gambarnya? Itu yang itu. Titik-titik itu. Spektrum foto ultraviolet dan spektrum kontinu pada transit Venus. Oh, fenomena astronomi yang terprediksi paling langka. Ini. Jadi Venus ada di antara bumi dan matahari. Iya, atau antara matahari dan planet lain, bumi atau planet lain. Oh, kalau bulan ada tepat garis lurus antara bumi dan matahari, itu akan ada gerhana matahari. Gerhana matahari, iya. Gerhana matahari. Kalau matahari, bumi, bulan, gerhana bulan. Gerhana bulan. Gerhana bulan gitu ya? Iya, matahari, bulan, bumi, gerhana matahari. Kalau nggak salah gitu sih. Gue diajarinnya pokoknya kalau belakangnya siapa nih? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin ada matahari, bumi, bulan. Matahari, bulan nggak mungkin. Bukan. Matahari. Matahari, bulan, bumi. Nah, itu gerhana matahari. Matahari. Iya. Kalau matahari, bumi, bulan, gerhana bulan. Oh, matahari, bumi, Ramayana, Robin. Matahari, bumi, bulan. Gerhana jadi bulan. Gerhana bulan. Karena ketutupan bayangan bumi kan? Iya. Kalau gerhana bulan itu ketutupan bayangan bumi. Kalau gerhana matahari, ketutupan bulan. Jadi matahari gelap kan? Iya. Tiba-tiba gelap. Iya. Cuma berapa menit? Iya. Ya. Karena nunggu bulannya lewat. Iya, nunggu bulannya lewat.
nunggu bulannya lewat apa nunggu mataharinya lewat? Gerak. Sih? Kan dua-duanya gerak ya sih? Gerak dua-duanya. Enggak dong, matahari kan pusat tata surya, diem dong. Dia nunggu bulannya gerak. Dia bergerak mengelilingi bumi. Bima Sakti. Siapa? Bambang Pamungkas. Enggak, maksudnya yang bergerak mengelilingi Bima Sakti itu Widodo Saputro ya. Sama Kurniawan memang Yulianto. Kok? Wah, Gendut Doni benar. Gendut Doni juga. Wah, body shaming nggak tuh? namanya kan? Iya. Tapi matahari juga bergerak. Muter. Rotasi aja kan, tidak berevolusi kan? Berevolusi. Ngelilingin? Terhadap apa namanya? Galaksi ini. Kita kan ada di galaksi Bima Sakti. Iya. Milky Way ya? Milky Way. Hilang. Hah? Sekarang udah? Enggak deh, nyala. Oke. Deh? Apa? Oh, gesek. Wah, gerak matahari mengelilingi galaksi. Tapi kan matahari diam. Iya. Iyalah, misal matahari gerak, kan matahari diam, bumi ngelilingin. Bulan ngelilingin bumi. Iya. Ya udah, berarti kan yang gerak kan bulan nih di sini. Iya, jadi kalau matahari muter juga nggak mengganggu yang ini dong. Kan dia tetap gini aja nih bulan ini, ngelilingin bumi. Gerak semu matahari, gerak semu dia. Dia nggak gerak. Gerak semu. Gerak semu tuh matahari gimana sih? Kelihatannya doang gerak. Sepertinya bergerak. Padahal gerik. Sama lagi. Kok gering. Oh, kering. Tuh, justru gerak semu. Kita ngiranya matahari bergerak. Padahal bumi. Iya, maksudnya itu bergerak terhadap bumi ya. Padahal bumi datar, nggak gerak juga. Wah. Nah, banyak yang bilang matahari yang gerak. Iya. Karena bumi datar. Ada yang bilang tuh kemarin mengenai teori bumi datar. Yang gue bilang kayaknya perusahaan-perusahaan telekomunikasi di awal gitu. Iya, karena kalau bumi datar semuanya pakai fiber optik. Sekarang udah pakai fiber optik. Lewat tanah Semua. Internet. Bahkan lebih murah, lebih cepat. Mungkin nggak ada konspirasi itu. Bisa jadi sih. Ya kan dulu kita mau internet nih. Internetnya pakai antena. Pakai antena tuh. Gue inget banget tuh si SK tuh pakai Bisnet waktu itu. Tapi luar biasa juga misalnya ini konspirasi dunia komunikasi sampai harus bohongin secara sains gitu, bohonginnya. Iya, luar biasa kalau ini beneran konspirasi. Beneran ya. Kalau ini beneran konspirasi. Cara bohonginnya dengan sains. Gimana cara kita jualan internet biar lebih ini ya? Bilang aja bumi bulat. Kan bukan dia ngebohongin bahwa bumi ini bulat atau sebenarnya datar, bukan. Tapi dia berasumsi atau udah berkesimpulan dengan berbagai macam indikasi, wah ini kayaknya bumi bulat. Gitu. Terus sih telekomunikasi? Ya kalau bumi bulat berarti harus ada satelit, harus ada apa gitu-gitu. Ya. Gitu. Enggak, sebenarnya gue tahu nih buminya datar tapi kita bulan bulat kayaknya nggak gitu. Biar bisa jualan, ya gitu. Bumi berputar aja kan, gue nggak ketemu meme-nya sih. Apa? Yang kalau kita bergerak, maksudnya kalau kita bergerak naik mobil 60 km tuh kita gini-gini. Oh, gitu. Kenapa kalau di bumi? Kalau di bumi yang lagi bergerak juga ini kita nggak berasa. Kok kita nggak berasa? Itu apaan ininya? Saya ada yang jelasin tuh, kata kalau di sini tuh gesekan angin. Kalau bumi itu apa gitu, tadi ada yang komen tuh. Jadi kita nggak akan gerak gitu karena seolah-olah gerak tapi sebenarnya gerak semua kayak kita nih. Iya, tapi nggak. Kita lagi gerak semua jadi. Iya, lagi gerak. Tuh. Gue lagi mau minum. Lo gerakin dulu ya. Tapi gue seneng loh ngeliat flat penjelasan. Iya. Lo nonton nggak flat Belum. Flat Earther? Kayaknya cuma nonton awal-awal doang deh. Kan ada banyak kan? Gitu, ada banyak edisi kan. Tapi bisa jadi karena penampangnya besar nih bumi, jadi kan nggak berasa. Kita naik kapal laut aja, makin besar kapalnya kan makin nggak berasa goncangan gelombang. Iya. Kapal makin kecil makin. Tapi angin tetap ada. Angin tetap berasa. Oh iya, kalau kita ke deck, ya. Tapi kalau kita di dalam kamar nggak berasa. Kayak di darat aja. Tapi pas kita turun ke darat, lama-lama goyang. Iya. Iya kan? Iya. Ya nggak tahu deh bumi dah. Bingung dah. Ya,
Kita ini aja kagak tahu. Tanya Neil Armstrong lah, beneran nggak kalau dia ke bulan dia ngelihat? Katanya kan dia ngelihat bumi bulat bentuknya. Nah, kalau dilihat dari atas. Kalau misalkan bumi datar, berarti semua datar nggak tuh? Mars, Venus, Jupiter, matahari. Jangan mataharinya juga datar lagi. Dia bulat, datar tapi begini. Nggak begini. Oh, datarnya begini. Jadi ya. kayak tampah jadinya, harusnya kalau datar. Iya. Gitu, kayak tampah. Ya kayak lampu, matahari tuh kayak lampu gitu. Iya. Kayak ada yang foto-foto tuh dia lihat harusnya dengan sudut segitu kita belum bisa ngeliat lengkungan bumi katanya. Kayak kalau kita pesawat ya setinggi apapun ya, kita belum bisa ngeliat lengkungan bumi. Iya, bumi yang melengkung tuh belum ada. Masih datar iya. Gitu. Cuma kan yang bukti lain kan katanya itu kalau kapal laut makin jauh makin kecil kan. Iya. Nah itu kan tanda bumi tuh. Tapi kalau di si flat earther-nya itu yang begitu dibuktiin juga kalau kita walaupun lurus makin jauh ya akan makin begitu kelihatannya. Sebenarnya enggak juga, itu tipuan mata doang. Oh, kalau datar pun akan jadi kecil juga. Akan jadi kecil juga, akan hilang karena juga. Jauh. Akan jauh juga. Gitu. Kayak kita ngelihat apa ya? Ya udah gitu dah, udah. Tapi menarik sih emang untuk ini. Menarik. Oke, tanggal berikutnya dah. Karena semua pemikiran juga dari zaman dulu pasti ditantang dulu sama orang. Di-challenge sama orang. Iya kan? Iya. Sebelum akhirnya kebukti ini benar apa salah. Iya. 1791. Edisi pertama The Observer, koran minggu pertama di dunia. Koran minggu pertama di dunia diterbitkan. Koran hari Minggu ya. Oh, kalau harian udah ada kali ya? Udah ada. Iya. Ini berarti di Observer isinya banyak lowongan kerja ya? Nah, ini banyak nih. Secara umum isinya hampir mirip dengan saudaranya The Guardian, di mana lebih condong atau mendukung Partai Liberal Sosial Demokrat. Menjadikan opini juga deh. Oh iya ini. Ini di mana-mana lah semua media. The Guardian. Iya. Pasti ada kepentingannya. Pasti ada kepentingan. Kita ada kepentingannya nggak? Hanya kita yang nggak ada. Kepentingan hanya kita. Ada yang bilang nyinyir mulu sama pemerintah. Wah. Ada yang bilang kayak begitu. Ada Kita yang bilang kadrun, ada. Kita nggak nyinyir sama pemerintah, kita benci. Oleh pemerintah yang nggak benar. Kalau nggak benar. Semua juga akan benci sama pemerintah. Benci yang korupsi, benci sama yang bohong, proyek-proyek. Itu baru. Ya. Kita benci sama oknum-oknum pemerintah yang nggak benar. Ya benar. Ya. Gak bener aja jadi istilah sekarang. Gak bener sama good bener. Oh iya bener. Gak bener Anies. Nyindir gubernur ya? Iya. Kalau bagian pendukungnya akan bilang good bener. Kan emang gubernur. Kalau yang bukan pendukungnya dibilang gak bener. Iya. Kita ngomongin Formula E, Mandalika dong ngomongin. Ya. Kita ngomongin Mandalika, Formula E jelas-jelas tahu dah. Malah kita ngasih saran loh, ngasih track. Bener, ngasih track ke Formula E. Iya. Kita kirim video kita itu ke Presiden WSBK itu. Wah, iya. Enggak, yang orang luar itu yang lagi datang. Iya. Suruh survei yang Presiden kita. Ini ya Formula E. Iya. Kok WSBK Formula E benar. Formula E. Ya, kan karena waktu kita ngebahas itu seakan-akan kita lagi ngecengin Anies bilang gitu. Gimana sih Sok tahu lu. Kita ngasih saran gitu kan, kan katanya harus lewat yang ikonik di Jakarta biar kerasa ini di Jakarta gitu. Itu udah paling bener. Kalau di Jakarta Utara situ-situ nggak bisa lihat apa-apa. Iya. Kontainer ya. Malah ngeliat Marcel di Priok. Wah, tapi udah nggak anak Priok lagi dia. Oh, udah Cibubur sekarang rumahnya. Cibubur Pride dia. Udah bukan. Beli cash lagi. Beli cash 1,3 miliar loh. 1.300 juta. Cash. Ditransfer langsung pakai M-Banking sama dia gini. Wah. Berapa harga rumahnya? Anjay. Harus pakai token kalau itu tuh. Oh iya, harus pakai token, harus dari internet banking. Kacau dah. Oke, tahun 1829 sekarang. Ritual sati, yaitu ritual Hindu berupa seorang janda yang ditinggal mati suaminya membakar dirinya sendiri saat jenazah sang suami dikremasi. Wah, udah dikremasi, dianya bakar diri jandanya. Karena dia hidup semati mungkin. Dilarang oleh pemerintah kolonial Inggris dan India. Ya, di Indianya juga udah dilarang ini. Sekarang udah nggak ada katanya. Sekarang udah nggak ada. Saya juga udah baca nih, itu udah dilarang sejak tahun 1829. 1829 itu berarti tahun larangannya kali. Atau di Jawa terkenal dengan istilah pati obong. Ada juga berarti. Ada juga ya orang ya.
Berarti ini Indianya dong, bukan Hindunya. Hindu India gitu ya. Hindu India. Hindu India. Beda-beda kan? Beda-beda. Iya. Ini lebih ke budaya kali ya. Budaya kali ini. Membakar diri di atas tumpukan kayu api, upacara kremasi suami. Ya Allah, jadi upacara kremasi suami dia bakar diri. Dia bakar diri. Waduh, aneh juga ya. Praktek Tapi ini langka dan dilarang. Oh, istilah berasal dari Dewi Sati yang membakar dirinya. Oh. Oh, jadi nama ritualnya Sati. Iya. Udah nggak ada tapi sekarang ya. Iya, kalau punya anak kasihan dong anaknya ditinggal. Nah, itu mungkin salah satu pertimbangan. Iya. Ini ada lagi nih. Los Angeles Times diterbitkan 1881. Ini berbeda hampir 100 tahun sama Observer. Inggris ya? Observer Inggris tadi kan? Iya, ini Los Angeles Times. Karena memang lebih maju Inggris sih dulu ya. Peradaban Iya, kan semua juga Inggris yang jajah. Si siapa? Semua. Iya kan? Semua ya. Di Australia jadi ada bule, orang Inggris. Orang Inggris. Di Amerika jadi ada bule. Karena orang Inggris pindah. Orang Eropa, iya. Orang Inggris pindah ke sana. Makanya namanya kan di Inggris ada York. Di bule ada New York. Iya, benar ya. Jadi nama-nama yang udah ada di Inggris, ada New-nya di sini. Berarti orang Amerika. New Zealand juga. Zealand ada? Ada, New Zealand jadinya. Di sana New Zealand. New South Wales. South Wales ada juga. Ada. Orleans mungkin juga ada. New Orleans. Orleans iya, juga ada ya. Karena ini yang barunya dibikin ulang sama pemerintahan kolonial itu. New Jersey. Hampshire ya. Iya. New Jersey. Tapi kalau Amerika, dia kabur, ingin melepaskan diri dari orang-orang yang ingin bebas. Siapa nih? Amerika ini, bule Inggris yang pengen bebas. Bukan pemerintahan Inggris yang menduduki si orang Amerika. Kalau yang lain kan di Australia memang jajahan. Tapi di Amerika kan nggak ada orang bule tadinya kan? Iya. Indian. Tapi orang-orang yang ke Amerikanya itu orang-orang yang pengen bebas dari. Bukan mau ngejajah. Bukan mau ngejajah gitu. Orang-orang yang bebas dari si kolonial Inggris. Tapi kemudian akhirnya menjajah Indian. Kacau juga zaman dulu ya. Kacau. Itu udah pasti banyak pembunuhan sih. Banyak. Pembantaian bahkan. Pembantaian massal. Iya. Cuma itu yang nggak banyak diceritain. Karena untuk bertahan hidup kan memang naluri kita pasti. Kill or to be killed. Iya. Kayak Squid Game aja lah. Kayak Squid Game atau film-film yang lain itu. Survival gitu. Naluri primitif kita memang kalau mau bertahan hidup pada akhirnya akan mengakhiri hidup orang. Manusia adalah serigala. Bagi manusia yang lain. Ya udah itu udah. Tapi di Makassar ada palu basah serigala. Apa itu? Palu basah. Palu basah apa sih? Yang kayak coto. Oh iya. Nama tokonya palu basah serigala. Ya karena dia tahu manusia adalah serigala. Ya. Jadi ini cukup populer juga deh. Kalau ada Observer, kayaknya sampai gue kuliah masih ada deh itu. Observer itu, koran itu masih ada deh sampai ratusan tahun sebelum. Apakah sekarang udah tutup atau belum ya? Salah satu sebagai acuan juga tuh ininya. Ini Los Angeles Times juga begitu. Kenapa namanya Times ya? Times itu ya banyak ya. New York Times, Los Angeles Times, bahkan majalah Times. Apa? Mungkin itu dia ingin waktu itu dia ingin. Majalah kita Tempo. Juga satuan satuan waktu juga Tempo kan. Detik. Koran, kalau kita koran apa? Kompas. Petunjuk arah mungkin. Kalau Times ini waktu mungkin yang meringkas atau sesuatu yang terjadi dalam satu kurun waktu. Di waktu ini kejadiannya ini. Iya. Sinar Harapan dulu pernah ngalamin nggak? Sinar Harapan. Koran. Sinar Harapan. Enggak kayaknya. Suara Pembaruan? Tahu Suara Pembaruan. Berita Buana enggak? Lampu merah, tahu jadi lampu hijau. Pos Kota. Bisa itu berita-berita Jakarta itu. Iya. Apalagi ya? Kalau di Bandung pikiran rakyat. Harus pikirin kita rakyat. Harus pikirin rakyat. Kita ada koran pikiran rakyat ya? Ada koran PR. Iya. Kalau di kantornya di Bandung di depannya ada bubur PR. Kalau malam terkenal. Tapi enakan palapa. Enakan palapa tetap. Karena di situ bukan Pak Darko ya. Bukan. Iya. Kalau pagi ada apa? Sinar Pagi itu. Ya, ada. Di Garut juga ada Sinar Garut.
Lebih kayak Esteller sih itu ya. Esteller. Iya. Masih enak loh. Sinar Garut enak sih. Enak. SG. Wah, kalau di Garut bikin koran judulnya Sinar Garut isinya berita-berita tentang Esteller. Iya. Kolang-kaling. Iya. Aduh. Dan sekarang kayaknya udah mati semua ya, hampir mati semua ya. Apa? LA Times udah nggak ada? Apa namanya? Observer. Cetaknya. Oh, cetak. Iya mungkin. Ya. Kompas masih ada, gue masih langganan di rumah. Gue juga masih langganan di rumah ini. Iya. Cuman alasan history aja, bukan alasan perlu. Baca koran. Kayak yang baca juga mak gue deh di situ. Tapi tetap banyak berita-berita yang masih gue baca sih kayak. Lo pasti baca korannya? Masih kadang-kadang kalau yang berita menarik aja lihat-lihat aja kan. Koran lihat apa nih? Oh, ada yang menarik. Masih langganan. Jadi apa yang menarik aja dibaca. Dan kembali ke awal tipis. Lo tahu koran udah tebel ya? Dulu cuma 12 halaman, Lang. 12 halaman. Oh. Cuma 12 halaman berarti cuma 6 lembar. 3. Karena kan satu halaman tuh 3 gitu. Iya. Ya. Ada 4 lembar, kan? Iya, ada 3 lembar gitu di. Ada 3 lembar. Sekarang tipis lagi kan? Tipis lagi. Kayaknya 12 halaman atau 16 halaman dah. Kalau dulu Kompas kalau Sabtu Minggu ya suka ada kan beda tuh yang untuk weekend kan ada profil siapa gitu. Tentang apa lebih seru tuh. Iya. Karena udah nggak ada. Dulu gue masih lihat jadwal bioskop di koran. Ada. Ya kan? Sebelum bisa, habis itu kan bisa SMS, habis itu udah pakai internet. Iya. Nah di Suara Pembaruan tuh banyak tuh. Apa bioskop? Jadwal bioskop ya. Karena sore dan pergantian film setiap hari Rabu dulu gue ingat. Bukan Kamis ya? Ya antara Rabu sama Kamis ya. Film baru kan masuk ya. Iya. Rabu midnight-nya Sabtu. Terus reguleran. Midnight masih ada nggak sih sekarang? Kayak udah nggak ada deh. Midnight Show, film-film yang baru banget, adanya di Midnight. Masih ada nggak ya? Nggak tahu. Apa bela-bela itu 10:30 gitu kan, baru nonton kan? Iya. 12 kayaknya mahal banget. Malam. Matin ada nggak Matine. Bacanya apa ya? Matine apa? Pertunjukan bioskop minggu pagi dan biasanya tiketnya lebih murah. Kayaknya kebalikan dari Midnight. Jadi filmnya yang udah diputar lama, diputar lagi di situ dengan harga miring. Gue nonton di bioskop Cermai itu di Rawamangun. Misalnya harga yang regulernya itu 800 perak. Kalau Matine itu 350 gitu. Oh. Tapi kayaknya film-film lama. Gue baru tahu. Ada gitu. Dulu ada Nomad. Nonton hemat. Senin bisa 15.000 kali. Iya. Biasa 20. Sebelum ada Nomad, gue udah kenal Nomad. Temon. Nomad kan nonton hemat. Kalau Nomad Temon. Temennya monyet. Jadi yang monyet gue. Bentar. Nomad. Karena kalau Nomad Tamon. Melon. Telepon ada. Ada apa Mas Melon? Halo? Hah? Oh, belum lihat. Saya sedang ini Mas Melon. Iya. Kesini nggak lo? Kador. Ya udah. Oke. Ya. Kador. Dia sekarang ngomong enggak, itu kador. Kenapa kador? Nah, jauh ya. Kador kalau dibalik coba produk. Iya, kalau lo analisa, kenapa dia jadi kador kalau ngomong enggak? Kador jadinya. Dorak. Sulit emang. Dari kadit. Iya. Awalnya itu dari tidak. Tidak dibalik kadit. Jadi banyak yang sering melesetin kita kadit dan doyok. Itu mah kadir. Jadi dari kadir mau ngomong enggak jadi kador. Dah. Apa? Dan kita sepakati aja kalau ngomong kador itu artinya enggak. Jadi tadi kesini enggak kador. Jadi gitu. Dan refleksnya langsung kador. Kayak dia tuh. Kapor. Kajol. Jauh. Bahkan nggak pernah ngomong kadit lagi udah. Kador udah. Ini lo kador. Bisa gitu ya? Bisa sih, bahasa kan intinya berkembang ya, tergantung kesepakatan. Bunyi-bunyian yang disepakati. Iya. Bunyi-bunyian yang disepakati. Dan orang bisa mengerti. Iya. Karena kalau nggak jadi cuma orang
Inggris mungkin dengar kita ngomong kayak bunyi apaan sih ya? Karena belum sepakat, nggak tahu dia. Apalagi kalau kita dengar bahasa yang sama sekali kita belum pernah dengar, pasti kita kok bisa ada artinya bunyi kayak begitu ya. Sama seperti orang juga dengar bahasa Indonesia. Sama, benar. Ngomong apaan sih bunyinya begitu kayak bunyinya. padu padan hurufnya tuh nggak pas gitu di padu padan. Kayak orang Indonesia kan sering ngetawain Thailand. Iya. Tak nak. Nah, kita kan kayak pasti. Tapi kalau kita ngerti, saya mungkin jadi biasa aja. Biasa, ya. Sama seperti orang Thailand juga dengar kita juga. Indonesia ya. Bingung kok ngomongnya datar aja. Iya, nggak ada nada-nadanya. Nada-nadanya ya. Gue kalau nonton Korea nih series kok bisa ada ngomong di tengah ada. Kalau lagi sebel tuh ada yang ditahan gitu. Korea yang gue bingung. Maksudnya ada bagian-bagian yang dia membentak tapi orang yang dibentak biasa. Biasa aja gitu kayak nggak mau bentak, tapi ada di bagian yang tahu ini lagi ya lo jangan ngebentak gue dong, perasaan gue lo ngomong begitu dari dulu dah, kenapa baru kerasa ngebentak yang ini gitu, atau nadanya aja kali ya, nadanya atau pilihan mungkin pilihan katanya juga kali, pilihan katanya yang sehingga dipakai di nada itu jadi kasar. Oh iya mungkin pilihan kosakatanya yang kita nggak tahu juga. Itu. Katanya kalau Mandarin kan ada nada juga. Nada juga. Nggak sekedar bunyi. Cara ngomongnya bunyi, tapi ada nada. Ya mungkin si Korea juga gitu. Korea ternyata per huruf juga loh. Apanya? Per huruf. Kalau Jepang, kalau Cina katanya nih. Per kata. Satu ini satu kata, satu bentuk itu satu kata. Kalau si bukan Jepang. kanji dong. Kanji Jepang dong. Jepang itu suku kata. Gitu. Jadi digabungin baru jadi kata. Kalau Korea itu huruf, bentuknya itu huruf. Oh, huruf juga ya? Huruf juga katanya. Gue kata orang Korea ya, kata fotografer Korea. Fotografer Korea? Gue ke Korea sewa fotografer. Orang Korea? Bukan orang Cianjur. Tapi kerja di Korea? Tapi kerja di Korea. Yang fotografer sekaligus guide, sekaligus ini. Ya, jadi dia jelasin tuh. Jelasin, kayak gitu. Oh, dia huruf juga ya? Sebenarnya belajar Korea itu lebih gampang katanya, asal kita hafal hurufnya. Huruf-hurufnya? Ya sama kayak bahasa Indonesia gitu. Kayak Latin aja? Iya, kayak Latin. Jadi bisa dibaca. Kalau Cina itu kita harus ngapalin katanya. Iya. Kalau gue waktu ke Jepang juga disuruh kakak gue ngafalin ini doang, kanji babi. Apa tuh? Ngafal gue juga lupa bentuknya sekarang. Jadi kalau beli makan tahu nih, oh ini ada babinya gitu. Oh, bentuknya. Ngapalin bentuk kanjinya aja. Bentuknya. Kayak gitu. Iya. Tapi sekarang udah ada kan aplikasinya? Ada, Google Translate udah bisa pakai video. Pakai video kan? Jadi langsung berubah tuh di itu. Canggih ya zaman. Canggih. Gila. Dulu gimana? Aduh kalau tuh bingung kah? Iya. Sekarang juga udah bisa kan? Nulis apa kita ini terus kita tinggal paste. Udah tahu belum lo? Maksudnya gimana? Lo bukan sih yang ini. Nih. Misalnya gue mau ke lo ya Gilang. Mau apa? Chat. Mau ngechat, tapi gue mau ngasih tahu nih. Yang ini apa namanya di sini nih. Jadi gue tinggal bukan. Gimana maksudnya, Bang? Bentar. Tuh, scan text. Oh, teks yang ada di foto. Oh iya, bisa. Bisa tuh. Peringatan merokok. Tuh. Merokok sebabkan kanker mulut tuh ada di sini. Jadi lu ngirim ke gue nih ya? Iya. Kok bisa ya? Merokok sebabkan. Iya. Layanan berhenti ngerokok. Makasih ya, Bang. Sama-sama, gue udah. Merokok sebabkan kanker mulut, gue jadi tahu nih. Iya. Ntar gue telepon ya. Iya, ada teleponnya. Lu pernah telepon ini nggak, Bang? Layanan berhenti ngerokok? Enggak. Itu isinya apa ya? Ya dia lagi berhenti juga kali deh. Layanan berhenti, ngelayanin. Saya pas ditelepon, Pak, saya mau berhenti ngerokok. Ya, bentar. Jangan ngerokok lagi ya, dimarahin. Mungkin ngasih tips kali ya, cara-cara gimana, ntar dibantu kalau mau berhenti. Iya, kayak kalau berhenti ngerokok memang yang pertama sama seperti berhenti kegiatan adiksi yang lain. Apa tuh caranya? Iya, cut, udah. Langsung aja stop? Langsung stop. Kadang kalau dia substitusi susah dah. Kalau langsung banget malah susah, Bang, katanya. Enggak ya? Itu mitos. Iya. Karena ada yang bilang pelan-pelan. Misalnya kayak ngerokok sehari 5 batang, kurangin jadi 2 sehari. Enggak deh. Mungkin akan bisa ya. 2. Tapi pada ininya ntar 2 jadi 3 lagi, 3 jadi 4. Oh. Gitu. Kayaknya nggak. Kalau mau stop ya stop aja. Langsung aja udah. Stop aja. Gitu. Nggak ada yang ngurang-ngurangin.
Stop aja kayak gula juga kan. Kalau ngurangin kayaknya enggak deh. Ngurangin gula. Karena stop aja gula. Orang banyak substitusi kan, pakaian gula lebih sehat. Iya, katanya gula nggak bisa substitusi. Nggak bisa ya? Gula atau tidak gitu. Katakan gula atau tidak. Katakan gula atau tidak. Udah mulai ngaco. Katakan tidak pada gula kali. Katakan tidak pada narkoba gitu. Tidak berkorupsi. Katakan gula pada tidak. Katakan gula atau tidak. Katakan gula atau tidak. Kador. Kador aja ya, kador. Kador. Lanjut 1963. Paus Paulus VI meresmikan 2 dokumen pertama yang disetujui oleh Konsili Vatikan II, yaitu Konstitusi tentang liturgi suci dan dekret tentang upaya-upaya komunikasi sosial. Aduh, apa? Nggak ngerti gue ini. Nggak ngerti. Tapi ada, kayaknya kita nggak HI banget ya. Tapi ini dipelajari loh sebenarnya loh. Karena buat Paulus bukan hanya sebagai pemimpin umat Katolik ya, tapi dia ada Vatikan, ada negara sendiri. Ada negara dalam negara. Dalam negara gitu. Dan kadang-kadang kalau kita lihat di novel-novelnya Dan Brown tuh yang sering, yang Da Vinci Code atau yang lain-lain, peran Vatikan ini cukup sentral gitu. Iya. Tapi ini gue nggak ngerti nih apa. Lu pernah bang ke Vatikan? Enggak. Oh, belum pernah. Ke ini juga gue belum pernah, kayak Itali, Swiss tuh gue pengen banget dah. Katanya bagus banget katanya. Iya, katanya. Indah gitu. Keindahan. Landscape-nya katanya indah. Dulu gue tuh nggak peduli tuh memang gitu, ngapain sih ngeliat pemandangan. Tapi di umur sekarang nih, gue memilih tempat yang bisa dinikmati mata. Iya. Jadi bukan kayak kota besar, gitu. Shinjuku, tadi ke Shinjuku. Kayaknya enggak, udah. Iya. Kalau mau cari tempat yang tenang, nginepnya. Jangan yang di tengah kota banget. Jangan di kota, jangan di hotel. Jangan di red light district. Ya, kalau itu kan buat kita kunjungi aja, bukan buat kita menetap. Menetap situ. Iya, gitu. Iya. Jadi kalau misalnya gue nih liburan ke Bali nih. Bali aja. Gue cari villa yang agak jauh dikit nggak apa-apa. Gitu. Yang penting jauh dari hiruk pikuk. Jadi berasa pulang ya. Kan misalnya udah rame nih, kita udah ke kota, main kemana, ke pantai. Pas pulang tuh bener tenang gitu, pulang. Nggak di tengah kota lagi. Nggak di tengah kota lagi. Iya. Gitu. Sampai terakhir gue ke mana ya gue terakhir ya? Cisarua. Bukan. Itu piknik Odian. Orang yang internasional dong. Gimana sih lo? Cisarua nih, kita lagi ngomongin yang internasional, Cisarua. Walaupun ada taman safari sih. Iya, ada taman safari sih. Ada taman safari internasional juga. Internasional kok di situ banyak yang kawin kontrak orang luar. Emang lo salah satu, lo pernah perhatiin nggak? Ada beberapa ratus meter atau 1 kilometer itu kiri kanannya itu bernuansa Mekah. Tulisannya kan? Iya. Tulisan aksara Arab banyak sekali. Oh iya. Sama banget Mekah ini. Iya. Kayak toko-toko di sana. Saya sadar kok. Semua toko 2 bahasa tuh. Ada bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Iya. Dekat Bahasa Ciawi. Bahasa Ciawi. Oh, Pasar Ciawi. Tapi ada bahasa Arab. Oh, di Pasar Ciawi bahasa Arab juga tulisannya. Bahasa Arabnya Pasar Ciawi apa? Wah, ramai sekali. Itu mah keadaannya. Apa bang? Terakhir kemana? Terakhir ke London. Ke beberapa negara Eropa. Phnom Penh. Bukan, beberapa Phnom Penh mah. Phnom Penh tuh mana ya? Kamboja ya. Ke berapa? Kok kesenggol? Paris, London sama Amsterdam aja terakhir. Masih? Gue? Kok kesenggol ngomong? Kena jas kali. Iya. Taruh aja. Nah, taruh gini aja dah. Ya. Oh, itu keliling beberapa? Nah, gue milih yang jauh dari peradaban. Pusat kota. Oh, ini tempat tinggalnya. Oh. Gitu. Kayak hampir ke pemukiman lah memang gitu. Karena mungkin kebetulan Airbnb ya. Nggak hotel. Iya, bukan hotel. Bukan hotel gitu. Jadi tempatnya kayak tempat tinggal lah gitu. Iya. Memang agak jauh ke pusat kotanya, tapi gue pikir kan gue akan lebih lama tinggal di sini, istirahat, lebih enak itu waktu kita pulang gitu. Toh kan transportasi kan gampang. Ya kan? Jadi mau dimanapun juga bisa kejangkau lah. Mau kemana. Ya.
Vatikan menarik sih. Vatikan kalau ngeliat di film-film ya, kayaknya kotanya menarik gitu. Menarik ya. Dan kelebihan yang di negara-negara Eropa situ kan, yang banyak yang masih bangunan-bangunan tuanya tuh dengan baik, terpelihara dengan baik. Iya. Terus sampai ke jalan-jalan nih, waktu gue ke Paris, maaf ya, kita nih ngomongin memang internasional ya. Ada games yang namanya games apa ya di ini ya? Gue udah mainin games itu waktu beberapa tahun yang lalu. Games apa? Mobil-mobil lah pokoknya, yang ngerampok apa-apa ya. Hah? Bukan Grand Theft Auto, bukan GTA, bukan. Game apa? Game San Andreas bukan? GTA juga dong. Pokoknya mobil yang lewat-lewat perkampungan, jalan-jalan di Paris, lewat yang museum Louvre. Nah itu persis banget kayak begitu. Tempat-tempatnya, kiri kanannya itu sama. Terus jalanan aspalnya itu kayak konblok. Iya. Iya kan? Kayak kalau di sini komplek-komplek tuh suka ada konblok. Jadi naik mobil itu gitu berasa begitu. Dan itu masih ada dari tahun-tahun lama katanya. Kuat konbloknya. Kayak di Braga tuh. Iya. Braga kan di konblok. Baru ya tapi. Ya berapa tahun terakhir lah. Iya. Walaupun udah ada yang goyang juga. Kalau kata Melon, konblok jalanan itu konblok yang paling mahal. Karena itu bagus. Karena diinjek terus pakai mobil. Jadi kualitas itu pasti paling bagus. Karena kalau jelek sedikit cepat akan rusak. Jadi kalau lagi ada peremajaan, dicongkelin itu konbloknya, itu dijual lagi dan banyak yang nampung. Oh, bekas jalanan. Bekas jalanan itu konblok bagus pasti dan harganya mahal. Oh, beda sama konblok yang buat diinjek orang. Yang kayak gitu. Kalau yang diinjek-injek orang juga mahal juga, yang trotoar konblok itu. Konblok mahal juga kata Melon. Oh. Lihatin kalau konblok mahal itu susah dilumutin katanya Melon. Oh, ininya nggak muncul ya? Lumutnya nggak ada air di dalamnya. Iya ya. Kayaknya lagi. Kan logikanya aja, soalnya lumut kan dari air, kena matahari. Iya. Muncul-munculnya palingan di sela-selanya kan, konbloknya itu. Kalau konblok yang bagus, nggak licin, kena air. Tapi gue kalau ke komplek-komplek yang rada bagus itu kadang kan suka di konblok tuh, jalanan bukan di aspal. Kan bukannya lebih mahal ya? Nah itu. Dan lebih nggak nyaman juga di mobil, geruduk-geruduk. Gitu. Itu yang depan Campfield dah. Depan Campfield. Itu kan begitu juga kan? Tapi mungkin apa secara estetik aja? Bukan, mungkin supaya mungkin ya. Jadi air masuk supaya orang juga nggak ngebut, Lang. Iya benar. Jadi jadi nggak ngebut, karena nggak nyaman kalau ngebut. Jadi orang jalannya pelan-pelan aja. Gunanya itu kali ya? Mungkin itu untuk menghindari orang ngebut. Tapi secara biaya kan kayaknya lebih mahal. Masangnya kan juga salah satu beda sama aspal, kan tinggal di setum. Cepat lagi ya sekarang pemeliharaan aspal. Cepet banget. Malam dibikin, pagi udah bisa. Udah kering lagi ya? Udah ada kering lagi. Itu yang jalan-jalan tol tuh. Iya, cepet tuh kalau jalan tol. Kalau ambles. Tapi ada tempat-tempat yang hampir sepanjang tahun kayaknya selalu dipelihara. Dibenerin dulu tuh di bawah tol Jor tuh, yang di bawah Kampung Rambutan. Oh iya. Itu ada mulu loh. Enggak, tapi terowongan. Kalau gue ngeliatnya lebih ke Jornya sih. Jor ada mulu yang dibenerin, Bang. Itu banyak truk kali di Jor ya? Mungkin ya. Karena awalnya kan enggak tuh. Karena dia pakai coran tapi bukan aspal awalnya. Iya. Sekarang udah aspal semua kan? Udah aspal semua, jadi tinggal dilapis, dikerok dikit, dilapis, dikerok dikit, dilapis. Iya, Jor tuh ada setiap hari ya? Ada aja yang dibenerin di Jor. Makanya tol mahal. Karena biaya perawatannya pun. Karena cepet rusak juga, dilewatin mulu kan. Iya. Apalagi melewatin truk segala macam. Emang nggak ada aspal yang tahan truk? Ada, tapi tanahnya. Jadi lo mau benerin seapapun, tanahnya akan tidak bisa yang bawahnya lagi ya membawa. Nah, gue lagi sama Melon pernah mau ini tol, untungnya dari mana ya? Palingan kira-kira ngelewat berapa ya? 20.000 paling lah ini. Taunya tol dalam kota itu yang lewatin sehari 300.000 lang. 300.000 mobil. Kali 9.000 dalam kota. Ceban sekarang. Ceban ya? Ceban. Oh ya, Ceban. 300.000 kali 10.000. 05 tambah 04. 9. 09. Berapa 09? 3 kali 10, 3 miliar. 3 miliar. Oh iya, 3 miliar. 3 miliar. Sehari itu kalau golongan 1 semua. Iya. Itu baru yang dalam kota. Tapi dalam kota nggak ada truk gede kan? Ada, Mak, sore. Kalau malam ya, iya. Sore. Truk gede bisa 15.000. Iya. Tol
Dan udah melewati dari daya tampung kita. Daya tampung jalan tol ini sebenarnya berapa 1.000 per hari. Nah ini udah lewat, jadi makanya sering macet karena memang udah lebih kapasitas. Kapasiti gitu. Itu dia makanya sering sebel kan kayak bayar tol kok macet ya? Iya. Kan jalan bebas hambatan namanya. Iya, tapi kita udah dikasih tahu tuh mau masuk. Tomang, Grogol, macet, lancar. Kalau gue lihat kalau ada tulisan 20 sampai 30 km per jam, udah itu udah macetnya parah. Parah, 20 km per jam. Padahal kita nggak sampai 20 itu. Iya, di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi. Ini udah parah, udah merah. Atau exit ini ditutup, nggak ada. Tidak exit mana? Nanti kadang-kadang suka kalau kita nggak baca tuh juga nggak tahu tuh yang di atas tuh. Yang digital itu. Kita lo Waze apa baca Waze apa Waze sih? Nggak tahu deh. Lo sebutnya? Waze. Saya Google Maps. Oh, lu Google Maps? Saya anak Google Maps dari lama. Oh, gue pakai Waze. Dari lama juga. Karena kan Google Maps sudah duluan, terus dia akhirnya ngebeli Waze kan? Ngebeli Waze, ya. Jadi saya udah yang beli aja yang saya pakai. Dari awal juga pakai Google Maps. Iya. Ya udah jauh banget kita nih dari Paus Paulus nih. Kita ngomongin apa sih tadi? Vatikan tadi, kondisi di Eropa, jalanan. Jadi ngomongin jalan tol. Yang berikutnya 1975 Suriname bergabung ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Suriname unik nih karena banyak orang Jawa di situ. Banyak orang Jawa di sana. Kita lihat deh Suriname ini apa nih? Suriname itu kan di Amerika Latin ya? Kok nggak bisa? Amerika Selatan. Kan? Republik Suriname dulu bernama Guyana Belanda atau Guinea Belanda adalah sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas jajahan Belanda. Negara ini berbatasan dengan Guyana Prancis di timur dan Guyana di barat. Berarti ada yang jajahan Belanda, ada jajahan Prancis, dan ada Guyana benernya. Tinggal sekitar 75.000 orang Jawa dibawa ke sana dari Hindia Belanda tahun 1890 sampai 1939. Itulah awal mula jadi banyak orang Jawa di sana. Dan jadi banyak bahasa Jawa. Bahasa Jawa juga ada di sana. Oke. Unik juga ya. Bahkan agamanya pun jadi Islam tuh. Maksud bukan agama Islam, masuk ke dalam organisasi konferensi Islam, artinya banyak orang Islam di sana. Abad 15, bangsa imperialis Eropa berlomba menguasai Guyana, suatu daratan luas yang terletak di antara kenapa banyak ini sih? Banyak apa? Banyak yang kenapa mau menguasai itu? Menguasai Guyana? Ada apa di Guyana? Apa nih, sumber daya alam pasti biasanya. Kaya kandungan emas. Eldorado itu di sana ternyata. Yang gosip legenda Eldorado. Kota terbuat dari emas. Terbuat dari emas. Eldorado. Di Bandung juga ada tuh di atas Eldorado tuh. Apa itu? Tempat berenang. Wah. Di Johor juga ada sana. Di legenda wisata juga ada. Ada Eldorado. Ada kan? Tempat berenang tuh ada tuh, tempat konser. Ini dia urutan pertama nih, karena ada urutan keduanya juga nih cerita fiktif ini. Bukan Eldorado. Apa? El Rare. Habis Redo. Iya. Re rare mi rami. Simpel-simpel aja. Iya, simpel-simpel aja lah. Tapi nama-namanya tetap nama. Tuh kan namanya New Amsterdam, Suriname tuh nama karena jajahan Belanda tadi kan. Jajahan Belanda. Iya. Unik juga ya, orang Belanda ngapain dulu bawa orang Jawa ke sini ya? Ke sana. Ke Suriname maksudnya. Mungkin untuk bekerja kali, untuk mengerjakan ya apa namanya? Pertanian segala macam gitu. Ya dia yang ini orang gua nih dibawa karena orang Belanda dibawa juga habis kali. Kalau orang Belanda dibawa ke sana. Orang Belanda kan dikit ya. Orang Belanda dikit. Indonesia banyak nih. Orang Jawa apalagi banyak. Bawalah orang Jawa ke sana semua ke Suriname. Iya. Kapal berapa hari? Nah, kapal berarti. Lama lah itu. Lama. Ada yang baru sampai kemarin tuh. Wah. Baru ngabarin gue baru. Akhirnya baru sampai Suriname nih. Iya. Oke, itu kemudian Paramaribo. Ibu kotanya ya Paramaribo. Tahun 75 berarti dia udah 76 Hasan Ditiro dan berikutnya mengeluarkan pernyataan melawan pemerintah Indonesia melalui organisasi Aceh Merdeka. GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka. Ini loh Hasan Ditiro itu aja baru gue dengar begitu udah mau ada apa namanya kayak pembahasan mau damai lah dengan gerakan GAM ini, ada rekonsiliasi ya.
Gue baru dengar lagi Hasan Ditiro. Baru tahu ada yang namanya Hasan Ditiro. Padahal dari tahun 75 ada ya. Iya, dia udah ada. Cuma dia kan tinggal di sana kan? Iya. Swiss ya? Tapi Swedia kalau nggak salah. Kalau di Swedia. Oh iya, Swedia. Tapi sebegitu bisanya berarti Orde Baru ngeblok berita tentang Hasan Ditiro. Sampai kita baru taunya belakangan Baru taunya belakangan. Mungkin kalau orang-orang politik pergerakan pada tahu ya. Cuman orang-orang awam kita ini baru tahu, wah ada tuh Hasan Ditiro di Swedia gitu. Pada tahun-tahun mendekati 90-an kali ya. 90-an akhir ya. Udah meninggal tapi sekarang ya? Sekarang udah meninggal ya? Iya, tepat sehari sebelum ia meninggal dunia di Banda Aceh. 2010. 2010, ya. Hasan Ditiro GAM. Oh, ini dia. Apa? Warga negara lagi. Iya, dapat warga negara Indonesia, terus meninggal besoknya. Jadi meninggal sebagai orang Indonesia dia. Iya. Ini cukup lama juga ya konfliknya sampai akhirnya yang perdamaian di Swiss ya? Di mana sih tempat? Di luar negeri juga. Iya ya. Apa namanya? Iya adalah. Iya, sama Yusuf Kala ya. Yusuf Kala kalau nggak salah. Iya, sama Yusuf Kala. Makanya Yusuf Kala banyak dijadikan juru runding ya. Kerusuhan Poso juga kan kalau nggak salah Yusuf Kala juga yang berperan di situ. Oke, kemudian Malaysian Airlines penerbangan dibajak di Tanjung Kupang, Johor, Malaysia. 100 orang. Kenapa ya? Malaysia Airlines penerbangan 653. Dibajak terus kok tewas? Oh dibajak terus ada jatuh. Aduh. Malaysia Airlines yang hilang mana ya? Saat enak yang dulu ya? Yang ditembak katanya. Berapa yang banyak banget ininya? Enggak pernah. 573. Iya. Katanya ditembak sama waktu ngelewat daerah konflik mana gitu. Tapi kan belum ketemu ininya kan? Nggak ada, masih misteri juga. Iya, masih misteri juga. Tadi bawa kemana tuh yang gurun di Amerika? Gurun apa? Nevada. 511 ya. Area 51. Iya, Area 51. Area 51 tuh ada nggak sih, Lang? Katanya ada. Tempat ini. Emang ada. Katanya udah ada alien yang memang ketahan di situ ya. Gosip orang itu, padahal kan sebenarnya kan kalau kata berita benarnya Area 51 tuh tempat ngetes senjata baru, tempat apa gitu, makanya dirahasiain banget. Tapi tahu teknologi militer. Di dalamnya yang dirahasiain. Iya. Tapi udah tahu itu ada Area 51 itu udah ada. Tahu orang. Emang ada. Ada. Tapi isinya kita nggak tahu. Katanya sih rahasia-rahasia militer. Nah, makanya digosip-gosipin ada alien yang pernah ditangkap di situ. Tapi kalau di Pondok Indah Area 51 yang bisa ngerokok ya? Bisa. Ada food court. Ada. Tim 1. Bisa ngerokok kan? Bisa. Ada soalnya ada area luar. Bisa ngadep kolam renang. Iya, ngadep ke kolam renang, lihat kolam arus. Situ. Naik foto. Iya. Ada ya? Ada. Arus apaan, Yon? Arus politik. Kolam arus politik. Kalau mau 2024. Oh, Dion udah siap nih ya 2024 ya. Lo maju apa lo Yon di 2024 ya? Palembang dia. Ganti Alex Nurdin. Habis kena kasus ya Alex Nurdin ya. Alex Nurdin ya. Oke, terus ini udah ada. Iya, dibajak akhirnya jatuh. Hendak mendarat di Bandara Changi. Pembajakan Indonesia yang cukup melegenda itu pembajakan Woyla dulu. Itu yang mana ya? Pembajakan Garuda yang di Thailand. Itu kalau nggak salah mengangkat nama Hendro Priyono kalau nggak salah ininya. Tim ini coba deh lihat deh. Karena ini banget loh, sukses banget untuk tim anti teror. Itu dianggap oleh negara-negara seluruh dunia itu tim keren gitu. Padahal dulu belum ada kan tim khusus anti teror? Belum ada. Iya kan? Tapi ini dibentuk. Woyla tuh. Peristiwa Woyla. Kenapa disebut peristiwa Woyla? Ada pelabuhan udara Talang Betutu Palembang, ini apa disebut Woyla ya? Dari pelabuhan udara Palembang ke Polonia. Pokoknya di Thailand. Pesawatnya DC-9 Woyla. Oh, DC-9 Woyla ya namanya. Iya, berangkat Jakarta, transit Palembang, kemudian terbang ke Medan. Dalam perjalanan tiba-tiba 5 teroris nyamar sebagai penumpang. Mendarat sementara di Malaysia. Akhirnya pesawat tersebut terbang, drama puncaknya di Bandara Don Mueang, Bangkok, Muang Thai. 31 Maret tahun berapa sih? 31 Maret. 81 ya? 81, ya. Nih, upaya dibebaskan dalam periode itu anggota kepolisian membunuh polisi.
Komando siapa ya Jiang. namanya deh. Pokoknya akhirnya namanya ini menjadi ini. Coba ke bawah lagi. Menjadi tokoh pemimpin ini. Hendro Priyono apa bukan sih? Sintong Panjaitan, bukan ini dong. Bukan Sintong Panjaitan. Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan. Ya. Grup 1 para komando. Oh. Herman Rante itu cukup jadi ketop-ketop. Oh. Herman Rante. Ahmad Kirang. Bukan Hendro Priyono, bukan berarti. Satu anggota satuan para komando Kopas Senda. Ya. Meninggal dalam anggota. Oh. Dan dalam hitungan menit melumpuhkannya. Oh iya. Begitu menyerang tuh terus dalam hitungan menit. Makanya dibilang ini luar biasa gitu. Mana sih ada lagi gak? Coba deh. Di bawahnya deh. Serbuan kilat. Terus. Wenang, terbang. Terus. Tuh 2.30, tanggal prajurit bersenjata mendekati pesawat secara diam-diam. Selesainya berapa? Jam berapa? Bawa lagi 2.43. 13 menit. Landasan 2.43. Terus ada nggak sih? Ah, nggak ada. Satuan komando datang untuk menyelamatkan pilot tertembak anggota komando dalam serangan tersebut. 2 korban peristiwa Berarti terorisme ini dimakamkan di TMP Kalibata. 2.43. Tuh, kelar tuh. Oh, yang satu meninggal, Ahmad Kirang. Iya. Gugur. Hah? Baru denger. Baru denger ini? Wah, ini cukup ini loh, Iya, cukup iya. Heroik ya? heroik. Kopassus kan banyak juara tuh. Iya. Banyak juara lomba-lomba apa namanya satuan elit. Berarti yang gerak malah bukan Thailandnya ya, bukan Wah, polisi Thailand. kitanya. Kita aja yang ngirim ke sana ya. Sintong Panjaitan itu bukan lumayan ngetop juga akhirnya jadinya. Sintong Panjaitan dia menjadi jenderal bintang berapa Iya, ya? karena pimpinan dia ya, dan dia Iya. ikut masuk ke dalam dong. Nih, coba dia terakhir jadi apa, letnan jenderal kan tuh. Karir militernya menjadi Panglima Panglima Jenderal Komando nih. Pangdam 5 Udayana. Udayana. Iya, Pangdam Udayana. Ya udah, itulah. Oh, dari dulu loh ke pemberontakan Kar Muzakar dia ikut juga, emang dia jago berarti. Ya. Pembebasan pemberontakan. 1980 kelompok musik rock Inggris Led Zeppelin dibubarkan menyusul meninggalnya pemain drum John Bonham pada Tahu nggak tanggal lagu Led 25 September. Tahu nggak ya? Stairway to Heaven. Kayaknya itu doang deh yang tahu. Iya. Cukup inilah, cukup ini dia berbarengan masanya itu sama Beatles sama Rolling Stones, tapi berbeda ini dia, rock yang beda. Inggris ya? Iya, kayaknya Inggris. Iya, Inggris. Iya. Rock Inggris ya, Led Zeppelin. 82 pendirian Padiangan. Sama Bandung. Padiangan, Pajajaran, Parahyangan. Iya itu ya. Pajajaran. Parahyangan. Karena anak Unpad sama anak Unpar. Iya. Lo tau Kang Denny, Izur, Denny Chandra. Iya dong, itu udah Izur Mukhtar kan tinggal di Malaysia. project banget. Iya. Emang Izur Mukhtar di Malaysia sekarang? Di Malaysia. Oh, Eh, Kang Daan, Kang Daan, Kang Jo, Iyang, terus legend. siapa lagi ya? Jadi project pop tuh, anak turunannya. Project pop turunannya. Tapi mereka kan dulu kan lagu-lagu luar diganti liriknya. Ganti lirik parodi. Semua menjerit. Iya. Sama. Dan kalau memang Project Pop bikin lagu sendiri. Iya, kalau Project Pop bikin lagu sendiri. Yang liriknya komedi lah. Iya. Ya nggak komedi banget. Iya. Tapi liriknya tuh ringan-ringan dan dengernya tuh riang-riang gitu ya. Iya. Iya. Termasuk ada Ku Bukan Superstar. Nah, saya dan terkenal. Ku bukan nona. Abdel dan Temon itu. Dan dibikin itu dipakai sebelum itu keluar. Lagu itu rilis. Jadi belum rilis di itu albumnya belum ada. Bukan. Emang akan dirilis, tapi sebelum rilis itu udah Dipakai dipakai dulu di sinetron. OST dulu. Oh, Gitu. baru tahu gua. Iya. Ku bukan superstar. Tapi emang jadi lagu itu ya Abdel dan Temon sih. Ya. Jadinya Abdel dan Temon sih. Padahal itu Project Pop ya. Project Pop. Iya. Gue kalau denger itu ya, gue masih ada itu loh memori, maksudnya. Apa? Abdel dan Temon. Apa ya? Sulit di ini ya, sulit di. Ya iyalah pastilah bang. Sulit di
gambarkan gitu. Kalau denger, padahal lu syuting kan nggak denger lagu itu ya pas syuting ya? Sama sekali kan enggak. Di TV dengernya kalau orang yang nonton. Itu ditempel pada saat editing. Tapi kalau denger lagu itu, gue terkenang-kenang memori gitu. Terkenang muka Bang Temon ya? Aduh, makanya nggak enak juga ya. Nomet, gitu. Bang Nomet. Nomet. Kalau di Senen ada Nomad, nonton Hemat. Kalau gue ada Nomet. Nomet. Ini nih, itu awal mulai kabaret tuh di Bandung setahu gue. Sekarang masih ada tuh. Parodi kan? Iya. Parodi dari apa namanya kisah-kisah rakyat. Di ini Visip, kan gue ada acara Visip. Namanya PMKT, Pasar Malam Kampus 3. Acara musik gitu-gitulah. Dibikinnya kayak pasar malam aja. Kampus 3 tuh kode Visip tuh di Unpar 3. Oh, gue 9. Kode gedungnya kan ada ya kode ini kan. Nah, di situ ada kabaret. Jadi ada divisi kabaret. Jadi yang beda dari biasanya kan divisi kan acara, publikasi. Nah, khusus di PMKT ada divisi kabaret, ada divisi rumah hantu. Itu untuk bikin rumah hantu. Jadi kayak pasar malam aja. Yang kabaret ya anak-anak kabaret. Nah, katanya tuh yang bentuk kabaret tuh anak-anak Padiangan. Yang bikin di Unpar di PMKT tuh ada kabaret. Mereka yang pionir-pionirnya tuh. Dia ketemu di mana? Gue dengerin itu dah. Apa namanya penjelasan dari Kang Denny, ketemunya di mana, ininya di mana gitu. Kenapa gue lupa ya? Sama anak Pajajaran gitu. Ketemunya di mana, akhirnya bikin Padiangan ini gitu. Banyak kata anggotanya sampai ratusan. Awalnya sampai ratusan. Terus ada beberapa yang kepilih untuk ke Surabaya sana. SCTV. Ya. Tinggal di Surabaya gitu. Dulu kan SCTV tiap hari apa tuh ya? Ada tuh kan programnya. Padiangan. Padiangan. Iya. Bikin parodi cerita Titanic. Apa gue inget banget tuh. Kayak OVJ lah. Iya benar. Model-model OVJ gitu. Iya, TV Play. Iya, tapi dengan kostum yang sebenar-benarnya. Iya. Gitu. Kayak OVJ zaman dulu lah. OVJ zaman dulu juga dengan kostum yang sesuai dengan ceritanya. Benar. Ada tuh. Itu gue SMA tuh. Berarti lu kecil banget dong. Nonton itu? Padiangan itu. Kalau lu SMA kan gue belum lahir, Bang. Gue SMA 86. Kan gue 89, lu masuk kuliah. Lu lahir 89? Kan udah pernah kita bahas. Udah pernah kita bahas. Iya, masa gue gampang banget lupa dah gue. Kan lu masuk kuliah, gue baru lahir. Makanya gue inget tahunnya. Lah, gue mah inget nonton itu gue SMA. Mungkin sampai lu lahir juga baru inget nonton tuh. Gue inget nonton itu di SCTV ada loh, SD. Kayaknya gue SD. 98. Lu udah 98 udah apa, Bang? Udah di radio SK kali, udah. Udah enggak ini. Mutau. Lu mutau nggak sempet nonton lah. Iya, Pak, makanya. Gue nonton itu, kayak kuliah gue nggak nonton TV deh. Kuliah gue nggak nonton TV. SMA kayaknya gue udah ngomongin itu. Udah ngomongin Padiangan. Pokoknya kakak gue udah mulai ngoleksi kaset-kasetnya tuh yang covernya monyet, main yang pisang. Gue kuliah baru itu keluar. Kasetnya? Nah itu udah keluar. Mencontek teman. Nah itu kan jauh sebelumnya dia di TV kan? Iya. Nah iya benar berarti gue SMA udah nonton. Kakakku yang pertama seorang model. Iya. Nah. Itu apa laginya? Kakakku yang kedua. Atau yang paling ini antrilah di loket. Antrilah, I can love you like that. Sama nasib anak. I can show you nasib anak. That's the way the love goes. Iya. Goodbye juga. Aku makan setiap hari, kadang cuma makan mie. Gimana nggak kurang gizi itu. Nada luar. Lagu luar plek-plekan. Bahkan dimiripkan. Antrilah di loket, I can love you like that. That's the way life goes. Itu nasib anak kos. Ya nasib. Itu kalau dengerin stereo kanan kiri tuh mic-nya, speakernya. Ya nasib. Dari dulu mereka udah bikin lagu tentang PSSI. Iya. Cop dan Heaven. Dari apa tuh Heaven? Close to Heaven. Seperti zamannya hingga ke zaman Roni Patina Sarani. Pas yang lagi ngomong ininya untuk negeri. Sadarilah bila pemain dia pronunciation-nya tuh sama. Iya, pronunciation sialan banget. Emang gitu bisa. Dia nyari digabung-gabung jadi sama bisa. Tapi jadi satu tema lagu.
Anjas asmara, bermain bermain bola. Iya kan? Iya. Dia bisa gitu. Yang lagu Ricky Martin itu yang Kang Denny itu, semua menjerit itu. Semua menjerit. Iya. Gol, gol, gol. Itu juga kritik sepak bola. Iya. Itu dari zaman dulu PSSI udah gitu-gitu aja dikritik sampai sekarang. Gini-gini aja. Iya. Tapi beda dong. Kalau dulu kan gitu-gitu. Sekarang gini-gini aja. Iya, ada perubahan lah. Mata Najwa udah berapa PSSI bisa apa? Udah berapa jilid berapa tuh? Malah akhirnya dilaporin. Iya. Mata Najwa dilaporin ya. Karena dia bisa datengin si yang diitemin itu, tersangka apa? PSSI mau tahu siapa itu orang. Kalau bisa dapet? Iya. Dia nggmau kasih nama. Iya, ada apa namanya? Kerahasiaan narasumber. Iya benar. Coba dari dulu Pak Diakna tuh udah ngeritik soal sepak bola. Lagunya tuh kritik sosial semua itu banyak. Iya. Dan begitu gue ketemu pertama kali sama Kang Denny di acara itu, gue tuh apa starstruck. Gila ini orangnya. Yang menurut gue dia salah satu komedian yang lucu banget. Gue pernah lebih aneh lagi pengalaman, Bang. Gue itu kan bantuin film ini Falcon, tapi nggak jadi akhirnya tuh. Ini apa? Yang pancaran sinar Petromak itu loh. Yang anak yang kemarin kan dibikin lagi sama Falcon kan. Sutradaranya kan Kang Hilman Mutasi. Ya, ada. Lupus. Hilman Kartawi. Beda. Karwijaya. Dia tuh nulis, pokoknya adalah penulis dan sutradara lah. Tapi waktu itu gue nggak jadi, tadi mau jadi komedi konsultan, tapi cuma sebentar doang. Waktu itu gue mau ke Bandung, beres dari kerjaan itu ke Bandung, ke travel di Kartika Chandra, X-Trans, karena dia 24 jam kan. Gue ngeliat Kang Iyang tuh di situ, ada Iyang nih, udah aja. Set ngobrol, ternyata penuh travelnya. Waktu hari itu weekend kayaknya deh, rame banget. Wah akhirnya yang ke Bandung tuh nggak dapet, sekali jalan kan dia tiap sejam sekali jalan 2 mobil, gue nggak dapet tuh. Akhirnya ditawarin lah nih, ada geng yang mau ke Bandung juga, ada mobil. Ya udah patungan aja, kita ke Bandung bareng-bareng. Semobil sama Kang Iyang gue di situ. Gue juga liat, kakek yang starstruck juga gue. Ternyata Kang Iyang kakaknya Kang Hilman yang gue sutradara kerja itu, Hilman Mutasi itu adiknya Iyang. Adiknya Iyang. Iya, yang siapa? Iyang Darmawan yang ya. Yang turun lagi. Yang Darmawan. Iyang, hujan, tur itu. Starstruck juga gue bang. Lu aja starstruck ya ke Kang Denny. Ke Kang Denny. Pada satu nggak cuma saat itu ya, maksudnya pertama kali besoknya ketemu masih begitu gue. Jadi gue begitu syuting nih, ketemu mobil Mercy pintu 2 warna kuning. Wah ini di mana nih? Di Indosiar. Lu masih awal-awal karir nih? Awal banget. Gue masih naik motor Thunder. Iya. Jalan itu, Mercy bagus banget. Warna kuning. Warnanya terus pintu 2 gitu. Wah, siapa nih gitu. Masuk ke dalam, Kang Denny pakai baju kuning semua. Gua serius pakai baju. Gua gak kebayang Kang Denny. Kuning semua, sampai sepatu-sepatunya kuning. Anjir, gue bilang. Ini Munas Golkar kali. Iya, gue bilang nih, Ruhut si Tompul apa siapa gitu. Tapi lu udah lihat itu Kang Denny, tahu dong? Kang Denny. Nah. Rumahnya. Terus ke dalam? Kang Denny. Ketemu Kang Denny. Ya biar seragam katanya. Sama mobilnya. Sama satu lagi nih ngajak makan. Jadi gue ada acara malam live, terus ini bulan puasa, terus sahurnya ada acara lagi di situ di Indosiar. Nah, jadi sambil nunggu itu kita jalan-jalan dulu cari makan. Dia ajak sama Kang Denny, udah naik mobil gue aja, katanya Kang Denny gitu. Naik mobilnya Alphard tahun 2006. Udah pakai Alphard? Udah pakai Alphard. Bilang, bagus banget ini mobil. Belakang ada video turun, ngek, yang gitu tuh. Iya, dari atas kan? Ngek. Iya. Anjir, ini mobil, gue bilang gitu. Udah kaya banget dari dulu Kang Denny. Dari ngelawak nih, Del, kata dia gitu. Ini ngelawak. Bisa bikin kayak begini, kata dia gitu. Bawa-bawa, Kang Denny itu ada aja bawaannya. Kalau syuting sama dia ada aja bawaan sampai sekarang. Misalnya apa bawaan maksudnya? Makanan kayak apa kayak gitu. Terus hal-hal yang baru, terus DVD player portable. Punya dia? Yang bisa langsung nonton ada TV-nya dulu tahu gua. Bawa itu. Bawa itu dia. Sambil nunggu nonton. Wah gila ini orang ada aja gitu. Itu setara bawa iPad sekarang. Iya. Kan dulu Pak DVD kan gitu, bawa di portable. Tahu gua DVD portable itu. Anjrit Kang Denny gitu, makan di ini. Tapi emang
emang begitu aja, gayanya mah begitu aja. Iya. Cuman fasilitasnya aja ya, cuman cara ngomongnya sampai sekarang nggak berubah. Udah begitu aja ngomongnya. Kocak orangnya, kocak banget, ada-ada aja dah. Kang Denny kayaknya yang paling kedengeran sekarang Padiangan, kalau nggak Kang Denny, Kang Jo lah yang mesti sering main film. Ya ini jokesnya nih ya Kang Denny nih. Apa? Jokesnya Kang Denny. Udah dari dulu, berarti ini tahun 2006 ya, 2006 ke 2007. Bahkan gue pernah roadshow lawak sama Kang Denny. Kayak tour stand up gitu. Iya. Jadi itu pertunjukan lawak memang ke kampus-kampus. Siapa aja isinya? Calontong, Kang Denny, gue, Topik Sapales on off gitu, sama kalau ke Surabaya ambil pelawak sana gitu parodi yang BBM itu. Terus waktu di Jogja dia makan kita makan dulu nih gitu, kemana, ke ada restoran Sunda di sini namanya Mang Engking gitu, lagi ngomong-ngomong, lagi nunggu Del, ini dia punya anak loh, buka ini juga, buka restoran juga Mang King ini. Siapa namanya? Mang Jack. Ya, King Queen Jack. Gue bilang dari dulu emang udah begitu dia ininya. Apa model jokesnya? Mang Jack. Padahal kan bisa ke Queen dulu ya. Iya. Mang Queen kan King sama Queen lebih dekat. Iya, tapi dia bilang punya anak. Iya, anak ya. Jadi Jack. Jack gitu. Apaan Mang Jack gitu. Kalau Queen gampang ketebak. Iya bener ya. Dia kan bingung orangnya. Mang Jack siapa? Ya anaknya kayak gitu. Mang King Queen Jack gitu. Emang dari dulu lucu. Aduh, Kang. Gue pertama kali kenal pas kapan? Kayaknya ILK deh, pernah diajak gue awal-awal. ILK gue anjing nggak berani ngomong gini. Gue ada Bang Komeng, ada Kang Denny. Gimana mau ngomong gimana nih, ada begini-begini. Takut sendiri gue itu. Kocak dah. Kocak sih memang. Kocak ya. Luar biasa Padiangan. Iya. Oke, udah berapa lama nih? 1 jam 20. Udah. Harusnya on the weekend tuh nggak sampai sejam. Nggak terlalu panjang. Udah panjang lah. Udah sampai 2021 yaitu ada penayangan episode keempat Ho Hihi on the weekend. Jangan lupa ini ada Sawerianya, silakan. Saweria. Ya. Sudah Desember, ntar lagi udah 2022. Iya. Buat yang naro ini ke dalam peristiwa di Wikipedia tolong di-update ya. Oh hihinya biar bisa biru dan ada ke penjelasan. Yang nonton langsung? Yang mau nonton langsung 10 juta ya? Berapa juta? 10 juta. 10 juta. Bisa nonton langsung. Kuota 3 orang. Nonton langsung, dapat makan, dapat kaos. Hokben ya? Hokben. Di kredit title ada nama. Ada nama. Apa lagi? Foto bareng. Foto bareng. Kopi dapat kopi sama dapat Sankua. Iya. Ini nih. Jadi gini. Biasanya saya udah berapa bulan gue udah syuting ke sini, Bang? 4 bulan. 4 bulan selalu dapat minum sama kopi. Ininya selalu Aqua. Aku tahu dong botolnya apa. Hari ini aku botolnya beda, bukan Aqua nih, atasnya doang biru sama Sankua ternyata. Bang Abdel juga baru tahu. Lah iya ya. Ini kenapa ya? Wah, pengiritan nih gue bilang gitu. Pengiritan. Biaya produksi. Pengiritan nih. Ternyata Aqua lagi habis. Oh, lagi habis. Tapi katanya lebih murah ini. 4.000. Nah, per kotak. Per karton itu ya. Per karton itu. Berarti ini kan ada duit pengadaan yang kelebihan, Bang. 4.000. Kelebihan nih, Bang. Beli nggak cuma sekarton dong, sekalian beli banyak. Iya. Setengah karton. Sebulan 15 lah. 15 karton. 10 sampai 15 kali. Sebulan? Minimal. Ini nih. Kalau rutin, kalau iya. 10. 4.000 diambil tiap box. Kali 10. 40.000. Baru sebulan. Apalagi kalau kita telisik siapa yang punya Sankua ini. Katanya orang Depok. Ya tapi gak apa-apa, lokal pride akhirnya. Selama ini Hohi ngomongin duit orang, tender, ternyata di dalam Hohi pun ada permainan. Praktek-praktek itu. Ada praktek-praktek itu. Penurunan kualitas. Nggak tahu, kualitas nggak tahu ya. Tapi pasti budget udah ada. Budget udah ada segitu, tapi dibeliin yang lebih murah 4.000. Malah kita udah nyopot mereknya, kita tetap sebut ya. Iya, Sankua. Ya masuk bisa kali Sankua. Iya. Biar nggak usah beli lagi. Kok secara kualitas Mas Sankua bagus. Ya. Hanya ini masalah udah ada budget dari Pak Abdel kan untuk beli Aqua. Budget Aqua. Ini turun harganya. Kecuali tiba-tiba di sini jadi Equil. Nah, nggak apa-apa. Atau Fiji Water. Equil 1 kardus sama 1 botol. Iya, atau Fiji nggak apa-apa. Equil emang mahal ya?
Yang botol beling. Beling ya. Yang disangka bir sama orang-orang tuh. Oh, iya. 40.000, 50.000. Semoga satu kali situ satu botolnya. Itu buat sekali beli aja Bang, sisanya isi dari dispenser. Yang penting beli botolnya. Yang penting botolnya Equil di sini. Iya. Kemarin gue ada beli, bukan beli, dikasih Aqua yang kalau gini. Jadi Aqua berkarbonasi ya? Oh, sparkling. Ada Aqua juga. Sparkling water, ada. Rasanya kayak soda. Gue kurang cocok sih. Iya, kayak soda. Kalau di restoran dia adanya cuma ada sparkling, aduh enak air putih. Ya? Air putihnya aneh rasanya. Iya, kayak rasa-rasa soda gitu. Soda water ya. Susu pakai es. Hah? Pakai susu susu soda. Tapi itu kan pakai soda bukan pakai Aqua. Iya. Pokoknya ini ada yang harus diaudit nih di Studio Palapa. Pengadaan air mineral. Pengadaan air mineral. Kalau kopi nggak, pengadaannya masih aman. Nah, ini yang jadi masalah. Karena kopi ini bercampur. Campur yang pakai. Sama kegiatan yang lain. Ngabdur di sini. Hoi ini. Terus Wawan Canda. Iya. CCS, Celing Jingso. Emang program lain nggak pakai ini? Enggak. Oh. Gitu. Kopi doang yang nyampur. Kopi yang nyampur. Kopi. Ya. Tapi kan kalau air mineral kan dikasih kalau ada yang datang dikasihin dong. Iya, gitu. Oh, kalau kopi campur. Kalau Tasik, Okom bawa air hampir sekardus. Dari kita? Iya. Dari inian? Dari Hoi? Iya. Gimana? Wah, iya. Aduh. Ya ini gambaran kecil ya. Gambaran kecil dari betapa sulitnya kita gitu. Ya. Iya. Terus juga kayak apa namanya, Hokben kadang-kadang nggak kemakan. Kok bisa nggak kemakan? Karena kadang gua nggak makan. Oh, jadi kelebihan belinya. Itu kan sebenarnya bisa di peringkes. Iya, bisa ditekan lah. Ditekan lah gitu. Akhirnya Hokben lebihnya? Nggak tahu. Dikemanain? Ya siapa mungkin yang bawa pulang akhirnya untuk kepentingan pribadi. Sering. Jarang kan? Bawa pulang. Iya. Ya kan lu dapat, di mana dapat ya gua dapat. Gitu. Oh. Itulah. Makanya bener sih, kadang lu makan Hokben, kadang enggak. Nah. Si Bang Rahman suka. Berapa bulan kita di sini? Udah 4 bulan. Gua baru sekali makan Hokben. Dua lah. 2 kali. Dua kali makan Hokben. Iya, dibandingin 4 bulan gua 2 kali. Cuma kan kadang ditawarin, Cing mau Hokben? Mau? Ada nih kata. Suka ada kalau emang lu mau ada. Tapi di saat-saat lu nggak makan ya, di mana itu sering, Hokben itu tetap ada. Tetap ada. Dan dibawa pulang oleh oknum Studio 9 ini untuk menggunakan keperluan pribadi. Tapi kan pakai promo Ada promo GoPay katanya. Tenang aja, irit juga. Iya, tapi kan tetap dipotong budget produksi. Budget nggak ada promo dari atas. Nggak ada promo. Nggak ada. Tapi memang ini semuanya ini aja apa namanya, gentleman agreement semua. Gentleman agreement. Namanya kepercayaan semua. Kepercayaan, gitu. Apa namanya, audit itu sulit. Iya. Karena nggak ada hitam di atas putih, nggak ada putih, tidak ada bond. Kalau ini beli siapa? Mas Iman. Iman juga nggak ada bond, kasih duit aja kan? Iya. Nanti Rahman ngelapor ke gue. Udah beli segini. Nggak ada bond juga kan? Oh. Jadi ini bisa terjadi nih ya, kalau mau ini 2 kali markup. Dari Iman. Kan dia beli dulu dari Rahman ke gue. Itu kemungkinan kalau tidak ada pengawasan. Nah, ini yang sulitnya. Kayaknya perlu dibentuk Satgas pengadaan Studio Palapa. Satgas Studio Palapa perlu ada. Yang cocok Bang Ocit cocok. Iya. Nah, ini lagi yang terjadi nih. Apa? Uang toples. Toples apa? Ada. Jadi kita mau setiap Cincling Show kan minta saweran. Oh, ini ya, saweran. Terus disisihin buat toples. Operasional disisihin untuk toples. Masuklah tuh toples masuk lama-lama. Terus gue lihat nih lama-lama kok nih anak-anak sebelum Cincling Show pada makannya mewah-mewah banget gitu. Oh. Bebek kaleo lah gitu. Sate, diolir, minum jus. Ada dapat berapa emang? Ternyata dari uang toples. Uang toples. Padahal maksudnya uang toples itu untuk pengadaan
minum aqua tuh, kopi yang kayak gitu-gitu. Kok jadi dipakai buat makanan ini? Ya udahlah, gue setelah itu ya gue kalau beli rokok pakai uang toples. Ini skala kecil. Loh. Bayangkan kalau ini masuk ke perusahaan negara segala macam. Negara susah ngaturnya, Ini skala kecil aja udah terjadi banyak penyelewengan. Iya. Kalau mau manggil saksi juga bingung, Bang. Karena bisa jadi tersangka juga nih saksi-saksi. Kayak kalau manggil saksi ini enggak, semua akan saling menutupi. Karena semua merasakan. Iya. Bahkan sekarang kalau gue dicatat sama Iman. Apanya? Kalau gue pakai uang toples. Dicatat sama Iman? Sama Iman. Tiba-tiba, Pak, pakai uang toples udah 300.000. Banyak banget gue berapa. Kocak aduh, dah. Gitu ya. Iya. Amanah insya Allah. Semua kan kita berangkat dari kepercayaan semua. Iya, semua uangnya juga dipakai untuk kebaikan bersama juga. Iya. Kecuali untuk yang dibawa pulang. Ada loh. Ada bahkan waktu CCS itu ada masa-masa di mana orang banyak sekali mengirimkan makanan. Martabak, terus minuman, segala macam dikirimin, pizza, segala macam gitu. Ada oknum-oknum yang membawa itu pulang, sehingga dia menjadi seorang bapak yang family man. Jadi abis pulang bawa makanan buat keluarga. Padahal makanannya dari CCS. Nggak, mungkin daripada di sini nggak kemakan kali, Bang. Iya sih. Di sini udah pada makan semua belum di sini? Makan. Tapi nyisa. Tapi enggak, karena itu dipinggirin. Bukan sisa dong, emang dari awal udah dipinggirin dulu. Di datang 8, gua makan rame-rame ya. Iya. 6 bagi-bagi bawa pulang. Gitu. Oknum ada ya. Ada oknum. Memang disebut oknum ya. Enggak semuanya kayak gitu. Enggak semuanya. Semuanya. Tapi itu yang akhirnya membuat keluarganya itu mensupport. Kalau pulang malam juga nggak apa-apa. Bawa makanan gitu. Ya untuk saling menjaga lah. Iya. Gitu. Nice. Kompak sekali ya, Bang. Geng piknik kodian ya. Aduh, apalagi cerita piknik kodian kocak-kocak banget Emak-emak itu pada kocak. Ini orang laki-lakinya pada kocak, ibu-ibunya lebih kocak-kocak. Kelakuannya itu lebih kocak-kocak, ada-ada aja gitu kecelutukan-celutukannya. Tapi kita udah terlalu lama ini. Itu terlalu lama dia. Cerita minggu depan. Oke, kita sudah selesai di kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ho-Hi. Pilar kelima, demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. On the weekend. Jangan lupa. San gua.